Balik lagi di Hendra Saradika Channel dengan channel ngobrol santai bersama anak kapal, teman saya namanya Ferdi. Dia akan berbagi sedikit pengalaman tentang perjalanan di Jepang dan tentang kehidupannya di Jepang. Jadi tetap tonton videonya guys. Oke, thank you. Kenalkan, nama saya Ferdian atau sering dipanggil teman-teman Ferdi. Kerja di Jepang bagian apa? Saya di Jepang di job kapal ikan, kalau Indonesia Porsen, di sini Makiami. Oke. Udah berapa lama di Jepang? Hampir sekarang di tahun ketiga, 4 bulan lagi 3 tahun. Mas Ferdi pertama ke Jepang itu tujuannya ngapain Mas? Dulu niat Jepang itu aslinya nggak ada. Kebetulan saya backgroundnya saya udah menikah, udah punya anak, jadi berangkat Jepang itu tujuannya cari uang buat keluarga dan hidup rumah. Soalnya kan ada beberapa faktor yang pergi ke Jepang ya, kayak Pandu kan misalnya style, ya kan tuh style, ekonomi juga salah satu termasuk, kayak Asep juga ekonomi dan juga ingin belajar bahasa lebih mendalam ya Asep ya kan? Iya benar. Nah, kalau Mas Ferdi sendiri kan karena juga udah punya keluarga gitu kan ya, jadi lebih ke ekonomi ya. Ekonomi nomor 1. Terus udah berapa tahun tadi di Jepang? Ini tahun ketiga, orang 4 bulan lagi 3 tahun. Bahasa Jepang gimana ya? Jepang di laut sih nggak seperti teman-teman ya, nggak sering dipakai, seringnya ya kalimat-kalimat perintah doang, nggak jarang ngobrol. Lebih banyak kerjanya ya? Bukan kerjanya Bahasa kasar ibunya. bahasa kasar ya. Tiap hari jarang ngobrol sama orang Jepang juga sih, mereka sibuk masing-masing pekerjaannya masing-masing, cuman bahasa perintah, cuman udah pulang kerja udah gitu. Apa namanya, kerja di kapal itu kayak gimana kerjanya? Beratnya gimana ini? Ya dibilang berat sih berat ya, semua Berat. kerjaan itu berat, cuman di kapal kan kita tiap kerja itu berangkat sekarang belum pasti besok pulang. Nggak kayak job darat kayak temen-temen pagi pulang sore gitu. Ya ada kepastian jam lah ibaratnya lah. Kita di job laut itu ya jamnya nggak teratur lah. Mas Padu juga pernah teratur jamnya, Mas. Karena suruh berangkat jam berapapun gas. Libur berkat gas. Nah itu kan sebelum pergi ke Jepang kan udah menikah gitu ya. Itu pas mau berangkat tuh gimana pendapat istri gitu loh? Maksudnya kan mau jauh ninggalin, apalagi dengan kontrak 3 tahun gitu. Ya gimana ya, awal mula ya istri nggak ngizinin jujur aja. Nggak ngizinin ya? Apalagi posisi dulu masih pengantin baru ya, masih ya dibilang masih hangat-hangatnya gitu. Iyalah. Sedangkan saya mikirnya mumpung masih muda, masih umur 30, di bawah 30 lah. Dulu pas belum berangkat ya cari modal dulu buat bikin rumah, modal buat nanti Intinya buat hidup kedepannya lebih enak gitu kan. itu saya udah mikir satu langkah lebih daripada pikiran istri. Itu pas ninggalin tuh baru nikah berapa lama? Saya nikah itu tahun 2018. Ya. Saya berangkat ke Jepang itu tahun 2019 bulan Oktober. Bangsat dia. 1 tahun nikah ditinggal pergi. Tapi udah punya anak. Sekarang umurnya berapa? Umur anak saya sama seperti saya di Jepang. Jadi anak lahir bulan Juli, saya Oktobernya udah berangkat. 3 bulan usia anak saya tinggal di Jepang. 3 bulan. Sangat singkat Bung. Terus pernah kayak misalnya berantem gitu sama istri posisi jauh gitu kan? Itu wajar sih. Wajar ya? Ya, wajar Siklus kehidupan. Ya nggak pacaran, nggak nikah itu pasti tuh kalau berantem. Ya masalah kecil atau mungkin kangen ya. Ya. Jadi berantem. Tapi Mas Pandu punya prinsip, lu gimana lu kalau
kan masih pacaran, apalagi pacarannya apa? Virtual. Bangsat dia. Kalau virtual itu yang bikin awet apa? Ribut. Ribut tiap hari. Intinya sebesar apapun kita bertengkar, tapi salah satu dari kita tidak ada yang punya niat untuk meninggalkan gitu kan. Ribut tapi gak ada habis. Nah, Tapi itu jarang sih. Soalnya status pacaran kan. Iya. Pacaran kan ya sudah bilang kalau itu bisa cari lagi gitu kan. terus Asep gimana? Mas, aku jomblo mas. Jomblo dulu. Udah pusing ya? Udah pusing. Udah punya pikiran kayak Pandu kan punya cewek barangkali buat semangat kalau Ferdi kan udah pasti semangat karena dia punya istri gitu kan, punya tanggungan gitu. Kalau kamu sendiri tentang wanita itu gimana lo Di? Masih belum kepikir, masih memikirkan masa depan. Jauh ya. Iya. Siapa sih mas kalau kita punya uang banyak kan pasti saya katakan. Jadi Sedang sendiri. Iya. Iyalah kalau udah punya uang banyak, sambuan wanita pasti akan ada Iya sendiri, tetap kan? iya benar. Oke, mantap. hashtag Pandu 2022. Terus pertama kali kerja di Jepang gimana rasanya? Ada senpai. Sebelum masuk ke Jepang sih saya udah dikasih tahu ya, nanti ada senpai yang udah ada di sana dan udah dikenalin juga. Jadi background saya sebelum berangkat ke Jepang saya itu sempat kerja di Indonesia itu dulu satpam di salah satu bank swasta. Jadi ya sedikit kaget sih. Jadi sebelum kerja keras kayak di laut, saya udah nikmatin kerja ringan, bisa bilang ringan lah. Di bank kan AC, buka tutup pintu, ya ringan. Terus sempet kaget pertama kerja di Jepang di laut. Ya mabuk laut tuh sampai 2 minggu 3 minggu nggak sembuh saya, udah muntah, nggak bisa kerja. Ya, gitu. Dari rumah berapa orang? Satu kapal. Iya, yang kerja sekarang itu maksudnya teman satu angkatan itu ada berapa? Dari tempat pemberangkatan dulu di Jakarta, satu angkatan ke perusahaan saya yang itu 4 orang. Kerjanya sendiri-sendiri. Jadi di perusahaan saya Makiyami itu job kapal posen di Jepang itu ada kapal jaring sendiri, kapal penampung sendiri, kapal lampu sendiri. Jadi masing-masing. Ya, orang Indonesia ada 4 orang nih yang satu perusahaan sama saya. Saya 2 orang di kapal jaring, 2 orang di kapal penampung. Nah, itu Mas Indra. Mantap. Satu perusahaan tapi tidak apa. Terus kan apa ya namanya? Setiap orang yang udah memutuskan keluar dari rumah untuk merantau, entah itu memperbaiki ekonomi, entah itu pengen style, atau entah itu ikut teman-teman, gaya-gayaan dan lain-lain, kan banyak faktor. Dan juga pasti ada alasan untuk kedepannya gitu loh. Setelah sampai di Jepang, apa yang ingin kamu capai dalam pencapaian kontrak sampai kontrak kamu habis itu? Kalau saya ya itu ingin bikin rumah karena udah pernikahan, ingin bisa sama orang tua sama mertua, ingin mandiri. Target saya ingin bangun rumah. Yang alhamdulillah 3 tahun kemarin sudah sempat kebeli tanah. Nanti tinggal bangun rumah itu. Kemungkinan juga ini 3 tahun mungkin nambah kontrak. Cuman pulang dulu terus berangkat istri lagi gitu. Terus buat temen-temen mesti pingin tahu kan di kapal itu gajinya berapa. Nah itu kan utama kan orang pergi ke Jepang, biaya pemberangkatan berapa, dan ibaratnya apa ya namanya, pekerjaan di kapal yang paling enak apa, yang paling sengsara apa, kan gitu kan ada mesti kasih tahu sedikit gitu. Spill. Dulu di Jakarta ya total sama uang saku itu saya dulu 14 juta. 14 juta itu buat berangkat bersih semua 14 juta. Bersih semua. Dan gaji ya
masalah gaji ya jujur aja itu masing-masing ya, tiap daerah beda-beda. Tiap daerah tiap perusahaan Nah, beda. di saya dulu tahun pertama gaji di Jepang itu 11 man, man. kalau dirupiahin 13 jutaan lah. Ya, 13 juta. 11 itu tapi makan sendiri loh. Cuma dari perusahaan dikasih nasi doang, kasih Cuma beras. nasi? Kasih beras doang. Nah, kelebihannya job laut, kita kan tiap hari nangkap ikan. Jadi kan bawa pulang buat makan buat laut. Buat laut lah, gitu. Bisa mirip. Terus tadi masalah yang paling menyenangkan kerja di kapal itu apa? Kapal Jepang loh. Dan yang paling sengsara itu apa? Itu kan mesti banyak orang-orang yang pengen ke Jepang itu pengen tahu kerja di kapal tuh apa, keluh kesahnya kayak gimana sih, senengnya kayak gimana. Kita lihat di story orang, mungkin kita cuma lihat lagi jalan-jalan hari libur gitu loh. Jadi bisa kasih tahu hari liburnya itu apa aja gitu. Enaknya kerja di kapal sih kalau pas siki ya, siki itu berarti pas badai. Jadi kan bedanya sama job darat, kalau badai hujan berangkat kerja kan. Kalau kita di job laut, kapal itu kalau pas badai, angin kencang, kita libur total, tapi gaji tetap masih utuh karena tidak diperpanjang per jam, padanya setiap bulan kita nambah masih utuh. Kalaupun 1 minggu di Jepang kan sering apa namanya, cuacanya itu nggak pasti, apa berubah-ubahnya itu drastis, nggak bisa diperkirakan gitu. Bisa sering cuaca bagus gitu ya. Kalau di Indonesia kan misalnya musim hujan ya panjang hujan gitu, musim hujan kan musim panas ya musim panas panjang gitu. Kalau di Jepang kan ada musim salju, kan musim dingin. Kita pas musim dingin banyak liburnya tuh, liburnya apalagi pas badai salju itu pasti libur. Jadi enaknya di kapal itu kalau pas musim dingin dalam 1 minggu bisa berangkat kerja cuma 2 hari dari pulang 1 minggu karena cuacanya nggak nentu. Enaknya itu kita banyak libur, gaji masih full. Nah, nggak enaknya jam kerjanya lebih panjang, kerjanya ya bisa dibilang lebih berat daripada kerja di darat ya. Beda sih, ada lagi yang job darat juga berat Ya. di Gemba, ya, bangunan-bangunan lah. itu juga berat. Tapi di Apalagi? laut, kalau di laut kan porsi beratnya juga beda. Nah, Nah, ya itu nggak enaknya itu beratnya di laut, kerjanya berat, orang-orangnya juga keras, kebanyakan nggak berpendidikan sih. Jadi ya sama kayak di Indonesia. orang laut tuh kebanyakan sama di Indonesia maupun di Jepang. Ya pelaut-pelaut Jepang juga mereka nggak berpendidikan. Iya, berarti lebih ke utama itu seperti tenaga gitu kan. Tenaga sama mental. Mental ya. Kalau masalah pendidikan itu mungkin lebih ke orang-orang kantor gitu kan ya. Ke orang-orang yang masih pekerjaannya lebih pakai otak gitu, pakai Ya. pikiran. Gitu, nggak enaknya gitu sih. Terus Mas Pandu, sekarang saya bertanya sama Pandu lagi nih. Tanggapan Mas Pandu itu orang apa namanya, orang Indonesia yang jisuse yang bekerja di kapal Jepang itu gimana? Maksudnya tentang mentalnya lah, tentang semangatnya gitu gimana? Ya orang kapal hebat-hebat namanya. The best loh. Hati baja loh. Enggak lah, sama aja. Menurut Mas Asep gimana? Kalau aku sih ya memang setiap pekerjaan itu kan pasti ada resikonya ya, Mas. Tapi kan untuk orang kapal emang lebih berat lah. Iya. Karena kita tahu kita orang darat kerjanya kita gini, saat kita ngobrol sama mereka, kita lihat mereka kerja gitu kan ya, rasanya itu gila nih, anjing orang bangsa tuh tenaganya apaan gitu kan. Kayak mungkin gitu ya. Iya maksudnya kan kita sendiri kan masih ngerasain kerja di darat Jepang gitu loh, di sektor darat kan kerja gini maksudnya istirahat, enak lah intinya lah, bisa ngerokok bisa apa gitu. Kalau kita lihat di laut bisa ngerokok itu kayak ibaratnya itu rokok tapi hawanya itu stres gitu loh, kayak ibaratnya capek banget, males banget gitu loh. Benar. Jadi kita orang-orang darat tuh kalau pas lihat itu wah gila tuh bangsa itu orang itu memang tenaganya dengan orang-orang yang keras karena kita orang asing. Yang kedua bahasa, jadi dalam pekerjaan itu walaupun kita
tenaga sehebat apapun, pikiran kita harus tetap jalan gitu loh. Betul. Jadi kita capek pikiran, capek tenaga, batin juga harus kita kuatin kan gitu. Benar. Banyak juga kok teman-teman yang di job laut itu yang kabur, Nyerah lah ya kan? menyerah, yang pengen pulang gitu. Itu banyak. Soalnya nggak seperti yang dipikirkan dulu sebelum berangkat ke Jepang. Pikirannya sama kayak di laut Indonesia gitu. Ternyata di Jepang lebih keras daripada di Indonesia. Di sana itu sekeras apapun pekerjaan di sana, setidak enak apapun pekerjaan di sana, intinya tetap satu. Kita sampai Jepang ada libur buat jalan-jalan gitu loh. Iya. Jadi karena mereka kebanyakan lihat history Jisuset, tapi tidak melihat pengalaman pekerjaan mereka gitu. Ya, yang mereka lihat kan hanya di waktu libur kan, yang tadi Mas Berti bilang libur musim ini ada sike, ada apa gitu kan. Jadi kan mereka nggak melihat proses. Pikirannya wah liburnya banyak, libur terus gitu kan. Nggak tahu pas kita kerja itu 2 kali lipatnya yang biasa kerja. Terus gini, kan capek ya. Kita juga pernah ngerasain lah bertiga lah, mesti kita capek gitu. Kita lagi capek, nggak enak gitu. Tapi kita tetap, karena mereka adalah saudara kita yang ada di sini kan, udah saudara gitu kan. Nah, mesti kan pernah ngerasain kayak nggak enak hati gimana gitu ya kan Du ya. Ya saya ya pernah ngerasain kita saling nggak enak hati apa gimana, tapi kan kita tetap makhluk sosial yang membutuhkan orang lain gitu loh. Ya kan manusia kan nggak bisa menang dari rasa sepi gitu kan, mesti tetap butuh gimana gitu. Tadi kita bisa jaga ego kita masing-masing gitu kan. Kalau di kapal itu gimana? Mesti ngontrol itu kan hal yang sangat sulit, karena kamu merasakan banyak tekanan gitu. Di lingkup kerja saya itu ya orang Indonesia aja ini dulu. Iya, Indonesia. Pas saat kita libur, kita 4 orang ya sama-sama capek ya. Iya. Ya enggak seperti kayak teman-teman sekarang ini nih. Ya kita kalau libur sehari nih, dalam 1 minggu kita dikasih libur 1 hari itu wajib memang. Di hari Sabtu. Pas saat libur ya kebanyakan ya istirahat, tidur, main HP, udah besok berangkat lagi. Kayak gitu sih. Jadi apa dibilang kelemahan atau bukan ya apa? Kekurangan kita itu pas saat kita libur, pas saat kita kasih istirahat sehari buat libur itu nggak ada kesempatan kayak teman-teman seperti kalian ini. Bisa ngobrol santai. Tapi pernah ribut nggak sama teman Mas yang Mas bukan ribut yang sampai pukul-pukulan, dalam arti itu ribut kayak berbeda pendapat gitu loh. Kalau itu sih wajar ya, pasti itu pasti ada. Cuman kan kita kembali lagi nih, kita di sini tuh berangkat dari rumah, di sini tuh mau ngapain? Terus nggak ada saudara selain kita, otomatis ya kalau ada permasalahan sedikit kita bicarain. Gitu. Kita udah dewasa ya benar. Itu sih cara. Dan bercerita tentang masalah itu bukan juga hanya hal dewasa, tapi kalau menurut kita ya, kita kan orang-orang Islam gitu kan. Masalah adalah cobaan. Kalau kita bisa ngelewatin cobaan ini, otomatis masalah pun ikut clear gitu kan. Terus kalau di laut itu biasanya nyarinya ikan apa? Maksudnya ada prioritas ikan atau ada? Nah, di Jepang ini kan khusus kapal Makiyami ya, itu ada ikan yang nggak boleh diambil. Apa? Seperti ikan maguro, katsuo, ikan tongkol, ikan tuna, terus ikan apa lagi ya, nggak boleh itu maguro, tuna. Selain kita itu cuma bisa ngambil itu ikan hamachi, ikan tai, aji, wasi, itu doang. Baik. Itu maksudnya alasannya tau nggak kenapa nggak boleh diambil? Mungkin dari peraturannya ya. Apa karena misalnya kapal jaring itu nggak boleh ngambil ini, terus ini harus kapal pancing gitu apa gimana? Betul. Jadi kita itu kapal jaring ya khusus cuma buat nangkep ikan atas, kebanyakan ikan layang, ikan dasaran ya. Iya. Ada lagi itu khusus beda lagi, ada yang buat apa nangkap ikan yang besar gitu kan, ikan tuna, ikan tongkol, itu beda lagi, ada kapal sendiri yang punya izin tertentu sendiri gitu. Oh itu bagusnya Jepang ya Mas ya? Iya. Jadi di Jepang itu ekosistemnya juga teratur, benar. semua diambil gitu. Terus kita juga bisa berbagi semuanya gitu. Ya. Yang bagian ini dapatnya ikan ini, yang ini kan. Nah di kapal saya ini kan, saya kan naik kapal jaring ya.
Ada 4 orang di perusahaan saya orang Indonesia, dan saya 2 orang di kapal jaring, 2 orang di kapal penampung. Nah di job portion ini nggak seperti portion di Indonesia. Kalau di Indonesia dipilih-pilih itu ya, yang kecil, yang besar gitu kan, ditaruh di wadah sendiri itu kayak panjang itu kan. Kalau di Jepang enggak, kita tiap malam itu tontonan sekali tangkap itu bisa 100 ton dalam semalam itu semalam doang itu enggak Indonesia itu. Kalau di Indonesia itu sebulan loh. Nah itu kerennya Jepang kayak gitu. Jadi pas saat bongkar kita langsung serok doang langsung ke truk, langsung ke wadah yang besar tanggung itu. Nah, seperti di Indonesia juga pilih, dibandingin ini ikan apa. Kalau kita langsung aja semua taruh semua bro gitu, soalnya per malam udah tontonan. Nah itu bedanya kapal Indonesia sama Jepang, khususnya kapal porsen itu ya. Khusus kapal porsen ini kita bahas sesuai pekerjaan kan, bidang. Buat pengetahuan juga kalau bedanya di Indonesia sama di Jepang. Kamu kalau naik kapal kan itu mabuk laut parah ya kan? Pandu, gimana tuh pertama naik kapal tuh? Nggak bisa gerak nih. Pertama naik kapal gimana? Pandu kan pernah punya pengalaman itu, diajak naik kapal sama Tanaka. Orang Jepang gitu. Orang Jepang gitu, diajak mancing ya, bro. Kapal kecil ya? Kapal kecil. Pas itu juga ombaknya kalau nggak salah antara 1 meteran sih. Lumayan lah. Gimana tuh naik kapal di Jepang itu gimana? Dulu saya sama kok, jadi langsung ke tengah laut, ya langsung kerja, nggak ada kata coba-coba dulu. Hari pertama ke perusahaan, besoknya langsung kerja. Sama, saya juga mabuk laut, nggak bisa berdiri sama juga, duduk sekali berdiri langsung mual, langsung muntah, tapi cuma kan kita dipaksa kan harus kerja. karena ada tanggung jawab. Bukan jaring muntah lagi, tetap kerja gitu. Sama gitu. Sampai 2 mingguan saya baru adaptasi bisa kerja, bisa nggak muntah. 2 minggu itu. Jadi 2 minggu duduk doang. Ya enggak, tetap kerja. Cuman kan ditahan. Kerja sebagai adaptasi gitu. Yang paling parah saya hari pertama kerja memang parah, muntah terus. Pas hari berikutnya nggak muntah, cuma masih mual, masih pusing. Sampai 2 minggu baru, setelah 2 minggu ke depan udah nggak mual, udah nggak muntah, udah bisa kerja. Terus orang Jepangnya gimana? Maklum. Namanya orang Jepang kerja tetap kerja. Itu nggak ada kata maklum nggak apa. Ya, kita juga dari Indonesia udah berangkat ke Jepang ya tekad dan niat juga. Pas kita kerja bareng, kita pikir tenaga, kan kita lihat tenaga mereka itu tenaga super gitu ya. Setelah kita tahu umurnya, ya kan, kita kan umur kayak kakek segitu ya, tapi tenaganya tenaga anak muda gitu. Lalu kaget lihat itu. Kebanyakan sih orang Jepang juga yang di laut yang khususnya ya, kayak semua. Tapi tenaganya itu kan, anehnya itu mereka masih udah tua, masih tetap kerja ya. Ya bisa dibilang mungkin apa namanya, udah gila kerja atau gimana gitu. Semangatnya itu loh. Kalau di kriteria umur itu mungkin 60-an ya? 60 ke atas, 60 ke atas ya kan? Masih tetap kerja itu. Beda kalau di rumahan di Indonesia. Nah, ini yang perlu dicatat buat yang pergi ke Jepang gitu ya. Kan di Indonesia itu biasanya kerja untuk kebutuhan hidup atau gaya hidup. Kalau di Jepang, kalau kamu pengen hidup kamu harus kerja. Karena di Jepang nggak pandang kamu umur berapa, nggak pandang kamu kerja atau enggak, yang penting saatnya kamu bayar pajak, kamu bayar pajak. Jadi mereka pengen hidup, mereka harus kerja, sampai mati pun tetap kerja. Harus kerja, itu kan lebih baik bekerja gitu. Etos kerjanya memang lebih kuat sih Jepang, etos kerja dibanding orang Indonesia. Orang Indonesia kalau udah punya uang berapa sedikit yang lebih cukup lah, ya pengennya libur, pengen santai di rumah, kumpul keluarga. Yang bikin hebat itu ya dalam pikiran saya sendiri itu, orang Jepang itu konsistennya tinggi. Iya, kalau mereka udah nentuin pilihan,
ini misalnya, mereka udah tentukan, pasti mereka jalankan, entah itu seberat apapun gitu loh. Itu mungkin. Tapi kalau orang Indonesia, ya kita nggak jelekin orang Indonesia, kita pernah kerja di Indonesia, kita orang Indonesia, kita tahu Indonesia kayak gimana gitu loh. Jadi gue juga pernah kerja di suatu tempat di Indonesia saat lagi sibuk mungkin saya kerja berat gitu, tapi saat lagi senggang saya ngerokok lah, main HP lah gitu. Kalau di Jepang enggak, jadi kerjaan kelar, inisiatif kita harus main, kita harus kerjain yang lain. Ini di jam kerja itu kita nggak ada kata-kata nganggur lah, main HP lah, ngerokok lah gitu loh. Ada aja yang dikerjain pasti ada. Nah, ada satu dari Mas Pandu. Pandu tuh pertama kerja loh. Ya, ini di sini pertama kerja itu. lulus langsung ke PT Langsung ke Jepang. keren. Dan pertama kerja itu rasanya gimana? Gurih ya. gurihnya ya. Kalau Mas Asep udah pernah kerja, bisa merantau udah pernah ya, walaupun masih di daerah-daerah Jawa lah, yang penting udah pernah ngerasain kerja jauh dari rumah gitu. Walaupun enggak sampai puluh tahun berapa tuh, lama lah, intinya nggak lama lah, tapi pernah ngerasain kerja di Indonesia gitu kan. Iya. Dan tetap aja pengalaman kerja di Indonesia itu sampai Jepang itu beda banget. Capeknya beda ya kan. Iya. Intinya kerjanya itu berat. Jadi babu ya Mas. Jadi kuli. Iya, kita orang asing jadi boleh. Nggak apa-apa, kita jadi babu di sini, tapi di rumah kita nyari aja. Mantap. Emang harus punya prinsip. Betul. Nah, terus kan gini. Ingat, tapi ada satu kata-kata yang buat orang hebat, TKI itu jadi hebat. Walaupun kita babu di luar negeri. Yang pertama, kita bisa bekerja karena kita mampu menguasai bahasa, ya kan? Yang kedua, kita mampu mengimbangi cara kerja mereka yang terkenal negara canggih teknologi, ya kan? Yang ketiga, mental kita bukan mental kaleng, bos, mental baja. Terus pernah ada kayak pukul gitu apa gimana? Di kapal Fisik ya, pernah menerima fisik nggak? di kapal itu kalau pukul atau nyuruh itu ya, kita kan beda bahasa otomatis kan. Kalau salah apa namanya, salah pengertian, miskomunikasi, pukul pasti itu di kapal itu pasti itu nggak kenal itu orang Indonesia atau orang Jepang, sama mereka Rata, pukul rata. Maksudnya dipukul itu mereka cuman sebatas ya, kalau orang Indonesia kan dipukul kepala itu nggak boleh ya, itu kan yang paling penting ya fatal. Kalau di sini di Jepang di kapal apalagi ya, pukul kepala itu hal wajar. Bakawai, nah gitu tuh udah wajar. Pas saat bercanda juga sama gitu. Ada tuh teman saya yang mungkin miskomunikasi juga, disuruh apa dia ambilnya apa gitu, pukul lah pakai tali, pernah itu kasus juga gitu. Tali tambang ya, pakai tambang yang sebesar segini lah, pukul kepalanya, jangan sakit kan kepalanya. Terus ditanyain kenapa kok bisa sampai dipukul, ternyata miskomunikasi ya. Kalau dari masalahnya aslinya ini salah komunikasi, nek sumpama dia tahu arti atau maksud yang dari orang Jepang, pasti nggak ada pukulan. Berarti gara-gara miskomunikasi, jadi itu menerima pukulan itu. Iya. Sebenarnya kalau paling nggak kita harus mengerti apa yang mereka ucapkan ya gitu. Walaupun kita nggak pintar-pintar amat dalam bahasa, paling nggak maksudnya si A ini, maksudnya si B ini gitu kan. Kebanyakan pemukulan di kapal itu di tahun-tahun pertama. Nah, di tahun-tahun pertama kan otomatis kita sebagai orang asing yang baru kerja di Jepang kan, bahasa kan mungkin adaptasi ya. Bahasa kapal itu geng yang sering dipakai. Bahasa daerah. Sedangkan dulu kita di Indonesia sempat belajar bahasa Jepang itu nasional, sama sekali nggak ada kata bahasa Hokage atau bahasa daerah sini.
Nah di kelas 1 pertama itu banyak dipukul, banyak dimarahin itu pas saat kelas 1 pertama. Sering itu, saya juga ngalami seperti itu. Pas kelas 2, kelas 3 ya alhamdulillah kita udah tahu maksud dari orang Jepang kayak apa, udah tahu gimana kerjanya, ya udah ada berkurang dan sama sekali kelas 3 udah nggak ada pemukulan sama gitu. Karena itu udah apa ya, miskomunikasinya udah berkurang dan akhirnya komunikasinya lancar jadi enak gitu ya. Betul. Sebenarnya sih menurut saya pribadi ya, kalau Jepang itu ya, kalau walaupun kita nggak pinter-pinter amat dalam bahasa, kalau kita ngerti maksudnya gitu loh, Nah itu aja udah aman gitu. aman, cukup lah. Cukup, walaupun kita nggak bisa menjawab, paling enggak mereka tuh tahu kalau mereka ngomong itu kita dengerin gitu kan. Kalau sebenarnya kan gini, kayak misalnya gue ngomong sama temen gue gitu kan, ngomong nah temen gue kayak nggak dengerin kan, mesti perasaannya kayak gimana gitu kan, jengkel apa gimana gitu. Padahal temen gue tuh nggak ngerti arti yang gue omongin Ya, gitu. maksud yang mau Ya. itu apa? Nah, gitu benar sih. Ya perlu waktu lama ya di sini ya, kalau apalagi di kapal itu mereka pakai bahasa daerah sini. Itu waktu adaptasi lama bahasa 1 tahun lah minimal itu. Minimal 1 tahun adaptasi perintah-perintah dari orang Jepang yang pakai bahasa bahasa daerah itu minimal 1 tahun biar kita tahu apa yang maksud mereka ingin sampaikan. Perintah-perintah mereka itu 1 tahun pertama itu paling berat. Terus ini kan udah menikah, ini baru pacaran, bisa sharing lah. Tapi menurut saya ya kayak Mas Pandu ini ya, jangan buru-buru nikah dulu. Fokus karir. Nabung juga banyak, kalau bisa sebelum nikah punya rumah gitu. Nang pondok. Ya. Karena emang apa ya, sekarang itu dunia sekarang gitu loh. Bukan, kita nggak munafik ya, dunia sekarang itu uang itu di atas segalanya gitu loh. Iya. Dunia sekarang, walaupun orang yang sama kita nerima kita mau apa adanya apa gitu, tapi kebutuhan kita kan nggak bisa bohong bahwa kebutuhan kita itu butuh ekonomi gitu kan. Nggak munafik lah ya. Iya. Namanya kebutuhan uang itu harus lah. Paling kita sebagai laki-laki kan. Kita yang bertanggung jawab, kita yang menafkahi gitu. Kalau Mas Asep punya cita-cita jadi perempuan, boleh disampaikan sama teman-temannya. Mama, saya laki-laki. Laki-laki. Aku misalnya penasaran kerja satpam gimana? Kalau dulu. Apa syukur buka pintu terus apa ngaren kesini. Gue pikir kerjanya sip-sipan men. Sip-sipan itu gimana? Ini doang. Sip. Depan pintu. Sip. Sip. Pengalaman dulu kerja satpam ya, ini yang bahas dulu ya. Kalau satpam itu nggak cuma awal lagi di bank, nggak cuma kerja Jukir juga kan. ya nggak buka tutup pintu doang. Kita harus tahu produk apa, misal di bank itu, di perusahaan itu tuh ada melayani bank tabungan apa, atau deposito apa, kita juga tahu sebagai tangan-tangan customer service juga. Selain menjaga aman, menjaga keamanan, kita juga harus tahu produk-produk yang ada di bank tersebut. Pengalaman yang paling berat di satpam juga kayak di parkiran, seperti tadi Mas Bang bilang, jadi juru parkir juga gitu. Kita juga wajib bisa parkirin mobil biar rapi gitu. Ya berani. Preman-preman yang di parkiran kita harus deketin jadi teman, nggak bisa kontra di area situ, harus kita berbaur sama orang-orang situ. Nah, itu sih dulu satpam. Ya bisa dibilang enak-enak enggak lah namanya satpam ya. Malam juga Apa sekolah dulu? ada sekolahnya, pendidikannya cuma 2 minggu sih. Di mana itu? Dulu saya di Cianjur. Jawa Barat. Jawa Barat. Apa Mas Firdi ini kan di Jepang udah mau selesai ya? Ini tahun terakhir ya? Tahun ketiga ya? Tahun ketiga ya. Bulan apa? 10. 10. Hal yang paling dirindukan, paling utama itu apa? Waduh. Jujur aja di Jepang itu aslinya enak di sini itu. Aslinya enak, benar enak. Kehidupannya tuh benar-benar tertata rapi gitu ya, tentram gitu. Mungkin yang bakal dirindukan itu kayak kebersihan, sampah tadi. Nah, Terus
keamanan juga. Saya pernah punya pengalaman HP itu ketinggalan di bus. Di bus. Nah, jadi kan rumah saya ke tempat supermarket itu lumayan jauh. Tiap 1 minggu itu kita ada beli bahan pokok makanan itu belanja kebutuhan itu naik bus. Nah, pernah pengalaman HP saya itu ketinggalan di bus. 1 minggu itu saya kan kerja di laut ya, baru liburnya 1 minggu kemudian kan. Kalau di Indonesia mungkin HP udah hilang itu. Positif hilang itu. Enaknya di Jepang ya, kalau dirindukan keamanannya kayak gitu. 1 minggu setelah saya kehilangan, ketinggalan HP di bus, 1 minggu kemudian saya berangkat lagi mau belanja di bus yang sama, walaupun supirnya beda. Pas saat mau naik bus, supir yang beda yang bus yang dulu, terus malah ngomong, kemarin ada yang ketinggalan HP ya? Iya saya Pak, ketinggalan HP. Coba kan HP saya kan ada atas sandinya kan, dibuktikan Pak, dibuka HP-nya. Bisa nggak buka kata sandinya? Tak buka kan karena HP saya kan teman saya bisa. Buka ini Pak, benar HP saya dan ada foto-foto saya. Coba lihat foto-foto di Indonesia, ada foto-foto saya. Oh, nah itu enaknya di Jepang kayak gitu. HP ketinggalan 1 minggu pun bisa kembali. Wes barengan neng Jepang. Oh iya. Enggak, kan sebelum berangkat tes, sebelum berangkat ke Jepang kan ada tesnya di Indonesia kan. Itu tesnya apa aja? Tes fisik, ya tes apa lagi yang kemarin ya? Bahasa juga Sebelum ke Jepang loh, kan ada ujian-ujian bahasa. tes mata, psikolog, matematika. Dulu sebelum berangkat Jepang yang saya ingat ya kan entah dari 3 tahun yang lalu kan kayaknya ya tes kesehatan itu halaman kan MCU, terus harus sehat mata juga, nggak boleh Tes buta warna. Campur ya. Terus apa lagi psikotes kayak gitu ya, standar sih tesnya gitu. Lu ketawa-ketawa mulu. Tes sperma ada nggak? Tes kelamin. Itu yang daftar berapa Mas? Terus yang diterima itu berapa? Saingannya? Dulu angkatan saya job laut itu banyak, ada 50-an itu. Ada 50-an ya. 50 yang kesaring berapa? Yang kesaring cuma 2 kelas, berarti berapa? 20. Lo termasuk salah satu yang kesaring. Alhamdulillah. Pertanyaan gue cuma satu. Kreatif lo apa, men? Dulu saya kan sebelum masuk kelas atau diterima, itu kan ada mindset show atau wawancara ya, sama orang Jepang. Saya mungkin berhasil meyakinkan orang Jepang kalau saya itu tekad dan mampu berangkat ke Jepang. Ya pinter-pinternya kita jawab pas saat wawancara, interview itu Dengan bahasa yang campur aduk. Yang penting senyum ya Mas ya. Soalnya kalau orang Jepang senyum suka sih ya. Pasti demi kurang ada nilai tambahan lah. Ramah lingkungan. Tapi teman saya kebanyakan senyum, ketinggalan di Indonesia. Kita berangkat orang 4 ya. Harusnya loh. Kita flashback loh. Kita mau berangkat orang 4. Yang satu mikirin cewek ya kan, yang satu mikirin bahasa, nah gue mikirin masalah cewek juga. Dan yang satu kebanyakan senyum,
mereka bilang orang Jepang suka sama orang yang ramah, tapi kenyataan faktanya yang satu itu malah ketinggalan di Indonesia. Belum berangkat Sih udah Udah sampai sih. Jepang. Nyampe Jepang. Tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 lah Sampai bulan depan ya. Ya kan lagi masih belajar sebulan. selesai 1 tahun dong berarti ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Setengah. Gara-gara kebanyakan senyum itu ya. Apa histori kita berangkat ke Jepang itu udah susah loh. Lama. Jadi kita itu sekolah ya waktu itu bulan berapa sekolah? Oh, 9 bulan 9. 9 dong, 9 ya kan? 9 Selesai tanggal 12 akhir ya. bulan 11 kan kita disuruh pulang dulu, ingat gak? Pulang seminggu. Yang gara-gara apa itu? Pulang seminggu gitu loh. Pulang seminggu kan berangkat lagi. Bulan 12 kurang lebih di awal bulan itu kita udah dapat jadwal kan ya. Tanggal 20 Desember kita berangkat ke Jepang. Jadwal mundur mas. Jadwal mundur. Ada lagi. Dapat jadwal lagi di bulan 3 tanggal mah Kenapa mundur? Nah itu jadi masalah yang mundur pertama kita kurang paham ya, kita nggak dikasih tahu intinya mundur itu. Nah masalah yang kedua udah itu tiket pesawat pun sudah dipesan ya, karena balik lagi kayak Mas Fedi bilang rezeki ya kan, kita putar ke rezeki lagi, ada corona. Jadi kita nunggu kurang lebih itu mau 10 bulan. 2021 berarti ya. Nggak, kita tetap di 2020 di tengah gempuran corona. Awal-awal corona. Iya benar awalnya corona. Awal-awal corona kan kita itu ditutup, kita nggak bisa Iya, berangkat. akses Jepang kan udah tutup semua. Akhirnya Hotel selisih berapa hari gitu ya? sampai Desember kan tetap masih ada corona itu mas elemennya, masih ada corona ya, masih ada corona. Tapi karena bos yang minta, bos orang Jepang loh ini minta, kita butuh orang gitu. Akhirnya kita dipaksa berangkat di tengah gempuran corona. Nah itu nggak enak banget, sebulan di hotel ya kan, sebulan belajar, bolak-balik rumah sakit, tes, swab lah, PCR lah, kita 4 kali ya, dari rumah ya sampai Jepang. Di Jepang kan kenal lagi kan, 4 kali. 4 kali mereka. Dari sendiri tuh swab PCR-nya. Dari sendiri. Kalau di Indo bayar sendiri, kalau di Jepang dibayarin. Kalau di Jepang dibayarin dengan gaji kita, gitu loh. Dipotong. Poinnya gitu. Ya, kalau kita mau tuh the point kita dipotong langsung itu nggak enak dengerannya. Kita dibayarin tapi pakai gaji kita. Gaji ya. Potong gaji. Oh gitu. Pantesan berarti harusnya berangkat di tahun 2020 ya. 2020 awal. Jatuhnya Jatuhnya ke 2020 akhir Desember. Oh iya, terus Mas Ferdi kan juga sama kayak kita ya. Kita udah berbagi pengalaman di pulau ini loh, Okinoshima. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak pulau apa ya? Nusa Kambangan lah. Nah kan Nusa Kambangan nggak ada apa-apa, tempat bermain nggak ada, mall nggak ada ya kan. Intinya tempat-tempat super mewah lah nggak ada gitu. Di sini semuanya desa gitu. Mas Ferdi sendiri tuh gimana sih gambarannya Okinoshima itu tempatnya kayak gimana gitu? Awal pertama masuk ke Okinoshima naik kapal feri ya nyebrang ya. Saya pertama mikir tuh wah pulau ini Okinoshima langsung berubah drastis saya. Kok apa-apa kok jauh dari keramaian, sepi, terus kebanyakan warganya udah orang tua semua. Ya sempat kaget sih di sini. Apa-apa itu serba mahal karena jauh dari perkotaan kan, semua pakai kapal feri juga itunya. Ya, kalau mau pergi-pergi gitu ya. Sempat kaget juga di sini. Jadi kan kita bisa sedikit berbagi pengalaman sisi lain negara Jepang kan. Pasti kan Nggak semua di Jepang itu keren, banyak. spot-spot yang buat foto hunting gitu kan bagus gitu kan. Kayak setiap ya nggak mungkin mayoritas orang ya beranggapan negara Jepang itu negara maju kan, maju teknologi keren-keren gitu, canggih-canggih gitu. Jadi pikirannya kan semua tempat pun bakal jadi tempat yang kota gitu, nggak ada desa gitu kan. Tapi kenyataannya di Jepangnya sendiri itu malah kebanyakan desa ya kan. Orang lagi di sini kan Okinoshima. Pulau ini kan. Terus Pelosok. pernah denger nggak kayak misal kan ada di Google gitu, kayak Pulau Okinoshima itu kayak pulau mistis gitu, pulau terlarang.
Pernah lihat nggak? Pernah baca Oh nggak? ya, pernah di Iya kan? Saya nggak pernah itu. Nggak Itu pernah. di cewek nggak boleh sini. cewek itu nggak boleh kesini loh. Oh itu tuh bukan sini, Buat ini. Itu bukan sini. Jadi nama Okinoshima itu ada 2. Hmm. Nah, ini kan pulau Jepang nih ya. Nah, Pulau Okinoshima kita yang tinggal itu di sebelah sini, yang dekat Korea ya. nah. Kalau yang Okinoshima yang di Google atau di YouTube Yang kecil itu. ya yang nggak boleh cewek masuk, terus kalau masuk harus telanjang itu kan. Ah. Itu ada pulau sendiri namanya Okinoshima tapi sebelah sini sebelah selatan. Lebih kecil pulaunya. Ya kurang lebih sama mungkin. Itu beda, ada lagi beda itu. Dekat di Google memang sama Okinoshima. Tapi di situ juga ada penduduk kan. ada penduduk sekarang udah. Cuman di situ kan disebutin pulau sakral. Oh, berarti itu bukan di sini. Bukan, namanya juga sama, cuman beda tempat beda lokasi. Ya kalau di bahasa Indonesia ya guys, Okinoshima itu artinya itu pulau besar. Oki itu besar. Oki itu besar, Shima itu pulau. Pulau besar. Tapi Kenyataannya kecil ya mungkin karena kalau di Indonesia kan negara berjejer-jejer pulau. Jadi pulau pulau kecil pasti dianggapnya kecil gitu. iya, Sedangkan kalau di Jepang itu pulau sedikit. Jadi kalau ada pulau kecil pun mesti dianggapnya besar gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau di Indonesia kan semua pulau Jawa, Kalimantan, apa semua pulau. Jadi, dan semuanya itu besar yang disebutin dalam ibaratnya kayak banyak penduduk lah, mayoritas penduduk di sini ada itu. Kalau di pulau-pulau kecil Indonesia kan ada Nusa Kambangan, Karimun Jawa, Bawean dan lain-lain. Jadi mereka nyebutnya pulau kecil karena di tempat mayoritas penduduk berpenghuni itu pulaunya luas-luas gitu loh. Jadi tadi dimaksud Okinoshima yang sakral itu bukan sini. Bukan sini. Saya tahu itu tuh pernah tanya sama orang Jepang langsung. Nah, Nah, saya lihatin di YouTube juga kan. Apakah ini dulu seperti ini? Oh beda, itu ternyata pulau yang sebelah selatan. Kalau kita sebelah utara ya, itu beda. Jadi adat yang telanjang terus kalau masuk ke pulau harus telanjang terus cewek nggak boleh masuk. ya, cewek di luar pulau itu nggak boleh masuk situ gitu. Itu yang pulau sebelah selatan. Gitu. Tapi pernah lihat nggak? Maksudnya kayak kan kerja di kapal gitu ya, lewat laut gitu. Pernah lihat nggak pulau itu? Enggak pernah. Nggak pernah lihat sih. Itu kan sebelah sana ya, samudra. Berarti nggak muter sampai ke situ ya? Ya, kita cuman area sini doang sih, dekat Utara. utara. Jawa, Jepang. Jadi kita salah guys. Kamu guys. Kamu dulu aja baru aku. Saya sempat tanya langsung sama orang Jepang, ternyata beda. Kirain saya sama kayak itu. Berarti Mas Ferdi ini ikutnya orang yang sabar, ikhlas, dan mentalnya kuat. Ya, satu sabar mau menunggu waktu untuk bertemu keluarga lagi. Ikhlas tadi bilang di kapal kerjanya berat, ya kan, dipukul atau apa itu adalah menganggapnya hal wajar. Sedangkan di budaya kita, di budaya Indonesia itu hal yang kurang ajar, bener gak sih? Nah, yang ketiga tadi mentalnya baja itu nyatanya tetap bertahan sampai mau finish kontrak. Nggak tahu. Ya karena butuh sih ya. Ya karena butuh. Butuh itu hampir sama-sama betah. Nah, intinya this is for money, guys. Butuh sama betah itu sama itu. Sama. Nggak betah tapi karena butuh ya jadi betah. Butuh juga karena betah. Betah karena butuh, bukan butuh karena betah. Betah karena butuh. Sebenarnya kalau semua orang juga beranggapan sama sih. Kalau kita di rumah ada pekerjaan yang mungkin ya hasilnya lumayan, kerjaannya enak, mungkin nggak ada orang yang merantau. Iya. Kita berantau karena ya tanda kutip Indonesia ya cari kerja susah. Iya. Kayak Asep pun pernah cerita waktu itu masalah kerja di Indonesia, cari kerja di Indonesia susah, gini. Lah gini loh. Terus enaknya lagi di Jepang itu betah karena apa? Jepang itu negara welcome. Misal welcome tuh gini, kita finish kontrak 3 tahun, kita bisa kerja kemana aja, yang penting kita mampu gitu loh. Misalnya saya pindah kerjaan ke sini, kamu harus ujian gitu, berarti kan yang penting kita mampu. Kalau kita mampu ujian meeting, kita mampu bahasanya gitu, kita bisa kerja kemana aja gitu loh. Itu enaknya di Jepang kan. Di Jepang kan
kekurangan tenaga kerja ya, Ya. sampai mendatangin Banyak perusahaan ya kan. orang asing datangin, nggak cuma orang asing dari Indonesia juga kan, Iya kan banyak. dari Filipina, Vietnam, Nepal, mereka Myanmar, semua ya. kerja ke Jepang. Jadi di Jepang itu banyak lowongan kerja tapi kurang Tenaga kerja. gitu. Nah, kebetulan kita yang cari kerja dari Indonesia yang Kita punya tenaga kerja. kurang kerja, Hmm. datanglah ke sini yang banyak lowongan kerja kayak gitu. Ya saling membutuhkan lah. Simbiosis mutualisme. Tapi nggak cuma Jepang sih, ya kan, maksudnya kayak ada Taiwan, Hong Kong, ya kan, Korea, Singapura gitu. Nah, itu kan memang sih banyak juga negara-negara yang lainnya, tapi kenapa saya ini ya, kenapa Jepang. saya ke Jepang? Iya. Ya mungkin dari gaji, ya kalau dibilang gaji berapa kali lipat dari gaji di Indonesia itu ya 10 kali lipat mungkin. 10 kali 10 kali lipat. Kalau seumpama dulu saya kerja di Satpam di bank itu cuma 2 jutaan, di bawah 3 juta. Di sini bisa lebih dari itu. 10 kali lipatnya lah. 20 juta. Terus kan apa ya, di Jepang itu juga kayak ada bonus itu kalau di Indonesia ibarat kayak THR gitu loh. Itu gimana? Maksudnya 1 bulan gaji, setengah gaji atau gimana per tahun? Kalau di perusahaan saya ya, di perusahaan di kapal saya itu 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali ya? 1 tahun 2 kali, 1 kali gaji. Berarti Di akhir tahun sama di pertengahan tahun. Desember sama Di Juli. Juli. Ya, Juli awal Agustus itu. musim panas sama musim dingin. Iya, Itu 1 bulan gaji. 1 bulan gaji. Mantap. Di kamu sendiri berapa men? Berapa kali? Seperempat, 3 ada seperempat ya. 10% gaji. 10%. Iya. Kalau di kita ya darat lain nggak tahu ya. Ini kan kita masalah kita sendiri gitu. Kalau di darat saya itu 10% gaji 2 kali, tapi 10% gaji doang. Ya, kebijakan masing-masing ya dari perusahaan ya. Ya. Dibalikin lagi juga sama bosnya, orangnya gitu kan, mesti orangnya kayak gimana gitu. Rasa peduli orang ke orang lain kan beda-beda gitu. Kayak misalnya mungkin kan ada yang dikasih bonus karena kasihan, ada juga yang dikasih bonus karena kerjanya mantap gitu kan, ada juga yang dikasih bonus karena kewajiban, kan masing-masing. Kalau kita mas lebih jelasnya kayak ke Kasihan. kewajiban, Oh, kewajiban. kewajiban, tapi misalnya kan harusnya kewajiban ke orang Jepang kan setiap tahun ngasih bonus gitu, jadi kita biar biar mereka juga dapat gitu kan kewajiban Iya, iya. dengan nominal yang sangat berbeda gitu. Peralatan di kapal Kalau di kapal kita itu dapat 1 set kapa ya. Kalau di Indonesia itu apa? Jas hujan, kayak jas hujan itu kapa. 1 set helm, Seragam kerja, Seragam jas kerja. hujan. itu jadi oh saya bisa keterangan kerja, keterangan kerja kayak bor. Iya, seragam kerja. Kayak kerja di kapal ya seperti kapal, Jadi kisah apa kayak jas hujan itu, terus helm, sepatu boot, terus teh bukuro, sarung tangan itu semua gratis dari perusahaan. 1 tahun dikasih 1 tahun. Kalau rusak. rusak minta lagi ya 1 tahun 1 kali yang penting. Nah kalau belum 1 tahun rusak, Ya, beli sendiri. mungkin beli sendiri tapi kebanyakan nggak mungkin tuh. Soalnya kan saya punya teman, kamu juga pasti kenal. Namanya itu Denny sama Imam. Dia kan kerja di iya, Fukimaru. iya. Fukimaru kan juga kapal ya, salah satu kapal di Okinoshima juga kan. Iya, iya, iya. Katanya kalau dia sarung tangan beli sendiri. Nah itu kan kembali lagi tadi kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau di kita di perusahaan saya itu semua peralatan kerja itu dikasih gratis. Buat Fasilitas. kerja, fasilitas itu gratis kayak apa, helm, sepatu boot, rompi itu gratis semua. Nah, gitu. Kalau untuk Tebukuro sarung tangan 1 minggu 1 kali. Kalau untuk kapa 1 tahun 1 kali. Nah, gitu. Soalnya kalau Tebukuro sarung tangan itu kan dipakai tiap hari ya. Jadi 1 minggu itu kasih 1 kali, satu set. Nangis menunjuk orang. Terus apa apa tuh? Ayo. Apa tuh mungkin sama semua. Kalau Joplan itu apa tuh gratis, apa tuh gratis. Nah, beras kasih setiap
habis pasti kasih kalau minta. Kalau habisnya mungkin ya 2 minggu baru habis, minta lagi gratis. Terus listrik, air, gas semua gratis semua gitu. Sama perusahaan. Nggak ada potongan sama sekali per bulan. Nggak ada. Dengan gaji 13 juta tanpa potongan. Sekarang yang kelas 3 13 Mang, iya 13 mang. ya 15 jutaan lah. 15 juta tanpa potongan. Kalau di slip gaji ya, di slip gaji saya itu 16. Itu tuh untuk potongan asuransi, potongan kesehatan, potongan ranking, sama potongan apa? Listrik. Bukan Apa tuh gaji semua? apa sih namanya? Pekerjaan dia apa? Oh ini Gengseng. bukan gengseng, potongan gengseng, ranking, asuransi kesehatan, asuransi apa sih namanya lah yang potongannya dikit doang sih, potongannya dikit doang seperti itu kayak gitu. Berapa mang? 3 mang berarti. Potongannya 3 mang. Setengah men. Setengahnya sini 6 mang. 6 mang. Dengan gaji yang kurang lebih 15 mang dipotong 6 mang gitu lah. Ya potongannya 2 mang. 2 mang. 2 mang potongannya 2 mang doang. Tambah turun men. 40%. Set. Dalam 1 bulan doang. Untuk emasnya kan mau katanya mau selesai kan bulan berapa 10 kan? Bulan 10 akhir bulan. Ada kenyataan untuk lanjut? Sebenarnya sih pengen lanjut lagi di perusahaan yang sama, tapi ya gimana ya, kemarin sempat ditawarin sama sarjonya sama pemilik perusahaan suruh nambah lagi di kapal, izinin pulang untuk cuti 1 bulan. Cuman saya mikir-mikir 3 tahun udah cukup lah ya di laut, pengen ganti perusahaan, ganti Belajar juga ya. ganti perusahaan, ganti job darat gitu pengen. Kalau di Jawa Barat itu kayaknya di bagian apa? Ada teman saya itu sempat cerita kayaknya sih enak di job pertanian atau job ternakan sapi gitu. Jadi kalau untuk pertanian mereka bisa ngumpulin uang banyak itu pas saat panen. Musim panen. Nah itu, ya itu kejaran itu doang sih. Lebih berminat ke perkebunan dibanding kayak pabrik gitu ya Bang? Iya. Terus juga kalau misalnya di pertanian kan, kalau musim dingin kan kita kan libur, kita juga dibolehkan untuk pulang kan, Cuti. cuti ngambil cuti pulang ke Iya, Indonesia. katanya seperti itu. Ya enaknya di pertanian ini gitu. Dibalikin lagi tapi kebijakan perusahaan. Kalau 3 tahun saya rasa cukup di kapal Laut ya. Di laut saya udah cukup. Tapi kan gini, lo kan udah punya istri, udah punya anak gitu loh. Maksudnya tanggapan istrinya gimana? Sempat nggak boleh untuk nambah kontrak. Ya, pasti. Kembali lagi saya terangin lagi, saya jelasin lagi kan, kita udah punya anak, kita punya rencana ke depannya buat pendidikan anak, buat masa depan anak, buat bikin rumah gitu kan. Ya kalau kebutuhan juga udah ditentukan rencana-rencana ke depan, otomatis kan kita butuh uang kan. Kalau saya pulang di waktu sekarang, otomatis kan modal tabungan belum siap, belum cukup lah. Makanya saya ingin nambah lagi ya gitu. Itu masa. Kan Mas Pandu juga pulang ya, kan ini niatnya kalau udah selesai finish kontrak gitu ya, pulang kan pengen nikah gitu ya. Oh gitu. Dan saat Pandu nikah nanti, Pandu juga masih punya impian buat berangkat lagi gitu ya, maksudnya pengen merantau lagi gitulah. Pasti kan bisa berbagi sedikit, mesti ya. Menurut Mas Ferdi itu gimana setelah nikah merantau itu rasanya kayak gimana, mentalnya kayak gimana, terus buat kehidupannya itu kedepannya itu gimana loh kalau ditinggal merantau itu harus punya keyakinan yang mantap gitu, apalagi kita baru nikah kayak Mas Ferdi kan pengalaman nikah setahun ditinggal dan pernah rasain pertengkaran hebat, bahkan sampai punya pikiran pisah udah gitu kan ya kan. Jadi itu
Mas Pandu bisa sedikit sharing gitu kan? Kalau menurut saya ya buat Mas Pandu ini yang masih muda ya, kalau untuk menikah nanti dulu lah. Ya bukannya saya nggak izinin atau nggak setuju sama pernikahan muda ya, tapi kalau bisa kerja dulu, karir dulu, nabung yang banyak buat cukup lah modal buat usaha atau buat tabungan baru menikah. Ya saya bisa dibilang telat ya, karena dalam arti mau memikirkan tiba-tiba merantau dari keluarga gitu. Ya saya bisa dibilang telat, tapi dalam rumus, kembali lagi dalam rumus saya ya nggak ada kata telat apabila kita mau berani merubah gitu. Tapi kalau sebelum kamu merasakan kayak saya, kalau bisa nih, udah jangan dulu. Itu pengalaman saya sih. Soalnya kenapa? Nanti kalau udah nikah, kamu punya keluarga sendiri kan, keluarga kecil, otomatis tuh ada tanggungan atau rasa yang beda kayak sekarang masih bujang. Gitu. Pikirannya lebih 2 kali lebih berat daripada pas saat hujan. Dulu pas saat hujan sih pengennya nikah sudah pengen nikah aja lah, enak ada istri, ada yang masakin. Setelah menikah ternyata nggak seperti yang dibayang seperti itu. Justru malah kita itu punya tanggung jawab buat istri kita. Dari istri kita gimana ke depannya, nanti keluarga ini mau dibawa ke arah kemana. Masa kita masih tetap ngumpul terus sama orang tua sama mertua? Kita harus mandiri, kita punya keluarga sendiri, Kita harus keluar dari zona nyaman ya. Nah gitu, kalau bisa, nah itu kerja dulu, nabung yang banyak, cukup modal buat usaha, tabungan banyak, matang usia, matang ekonomi baru menikah. Tapi ada yang bilang menikah itu membuka pintu rezeki. Tuh, itu saya setuju juga itu. Termasuk rezeki saya berangkat ke Jepang pun gara-gara nikah. Tapi kalau bisa bertanding terus sama istri walaupun kerja gitu. Ya namanya kan ada umur ideal buat nikah ya, 25 atau 26 Ya, itu 25 lah. Soalnya apa, usia-usia tersebut tuh emosi kita udah gak labil, Egonya masih rentan ya. Nah, kayak gitu. Makanya kan kalau masih muda kayak Mas Pandu ini kan ya ada jenjang karir sebelum umur 25-26 itu buat kerja, buat karir gitu. Kalau bisa seperti itu. Tapi Kalau bisa kalau bisa tunangan. Ya kan manusia bisa merencanakan semua itu tergantung Ya, Tuhan. di atas. Tapi kalau dari saya pribadi ya, untuk Mas Pandu mau nikah atau enggak, saya tetap mesti saya dukung. Yang penting dalam artian Pandu juga harus tetap bisa kontrol semuanya gitu loh. Kayak ibaratnya kan gini, kayak Mas Pandu bilang kan usia-usia segitu mungkin kadang kalau ada masalah mungkin bisa jadi rentan gitu ya, ya kan. Maksudnya kamu kan juga bilang sendiri ribut itu lebih banyak dibanding mesra gitu, tapi nggak ada kata buat berpisah kan gitu kan. Nah itu kan ribut dalam pacaran gitu, kalau ribut dalam rumah tangga kan mungkin hasilnya beda Lagi ya kalau bisa menurut saya sih ya, mau masih muda itu manfaat masih muda kamu. Terus gimana sih tanggapan ceweknya misalnya nikah berangkat lagi itu kiranya boleh nggak? tanya cewek saya deh. Tapi logika ya kebanyakan cewek yang nggak mau ditinggal. Iya benar. Itu mah hal nyata ya men, nggak mau ditinggal ya men. Siapa sih yang mau ditinggal ya men? Sedang sama pasangannya. Iya pasangan, orang pacaran baru sebulan 2 bulan aja jangan tinggalin aku kan gitu. Apalagi udah nikah ya men, mau kemana, mau merantau gitu, jangan cari sangkar ya gitu. Sangkar buru. Iya. Terus ada apa ya? Sebuah pertanyaan, misalnya maksud kan ini kan ini antara mau lanjut atau pulang gitu kan? Ya misal lanjut atau pulang misalnya kan, misalnya intinya udah balik gitu loh. Rencananya mau gimana buat kedepannya pas udah pulang ke Indonesia? Kan maksudnya dia bilang cari kerja susah di Indonesia, itu kan pasti kan ada peluang kayak
orang kan misalnya saya cari modal buat bikin usaha, saya cari modal buat cari kerja kan gitu kan ada. Ini untuk rencana saya ke depan ya, seumpama saya jadi nambah kontrak di Jepang ya. Saya udah rencanakan sih di rumah. Jadi di rumah itu mungkin saya kembali lagi ke kerjanya yang dulu satpam. Nah, kalau pulang setelah 3 tahun di Jepang otomatis kan saya di rumah nanti rencananya langsung cari teman-teman yang dulu, saya cari relasi lagi, deketin lagi teman-teman yang dulu, cari kerja yang dulu, relasi yang banyak. Ya itu buat masuk lagi ke satpam, lowongan-lowongan di mana Sambil nyari pertimbangan-pertimbangan baru nanti ya kan pasti kan banyak masukan juga dari teman-teman lagi kan ya. 1 bulan pertama, 1 bulan pertama itu saya harus cari relasi yang banyak sama teman-teman di rumah. Terus kalau bisa 2 bulan setelah saya pulang itu harus langsung kerja kayak gitu sih. karena kepukul tanggungan. Karena saya udah berkeluarga, saya harus bekerja langsung. Kalau tabungan saya kenapa langsung kerja? Tabungan saya di Jepang selama 3 tahun saya buat di rumah, untuk di tanah dulu itu. Habis Gitu. pasti. Habis. Karena zaman sekarang kan orang denger miliar aja udah biasa gitu loh. Kayak misalnya berangkat ke Jepang nih dapat berapa 1 M itu udah hal biasa gitu loh. Maksudnya buat bikin rumah aja udah habis uang segitu gitu kan. Jadi kita harus terus mencari karena kebutuhan di balik itu kan. Terus manajemen keuangan gimana kan? Sudah berkeluarga juga, itu anak istri, kehidupan di sini. Ngatur uangnya gitu ya. Ya, saya ya versinya gini. Saya terima gaji, nggak semua saya taruh ke istri saya. Itu nggak ditaruh antara ingin nabung sendiri atau agak kurang percaya kan mesti orang ingin bertanya kan antara kurang percaya atau Ya kan kalau udah keluarga kebanyakan kan dipasrahkan ke istri ya. Nah, kebetulan saya kan merantau di Jepang, jauh dari istri. Ya saya sih percaya sama istri, cuman saya ada rencana sendiri buat nanti kedepannya nanti setelah saya pulang. Tetap istri tiap bulan itu saya nafkain kurang lebih 3 juta dalam 1 bulan. Saya udah punya anak kan buat kebutuhan anak juga. Terus saya juga masih tetap ngirim ke orang tua juga. Jadi bagi-bagi dari gaji yang saya di Jepang ini buat orang tua sekian, buat istri sekian, buat tabungan juga sekian gitu. Manajemen keuangan seperti itu. dan mesti ya ini mesti ada pikiran dari istrinya sendiri kalau misalnya kenapa uang nggak saya tabung sekarang aja gitu, kenapa uang nggak kirimin ke saya semua gitu. Itu mesti pernah kan ada kayak gitu. Dan pernah nggak bertengkar masalah itu? Dulu saya sempat tuh apa ngomong kalah saya istighfar sih. Ini tuh deh. Wah, Ini kamu dua mulai nih. sempat tabung keuangan. Ya, dulu pernah awal pertama saya terima gaji itu di sini, saya sempat bikin perjanjian sama istri. Kamu saya nafkain 3 juta per bulan. Sisanya buat saya buat tabung di sini, sama buat makan saya di sini, sama saya sebagian ngirim ke orang tua. Tetap saya walaupun udah nikah tetap kasih orang tua. Karena itu kewajiban. Nah, kalau untuk berapa nominalnya untuk saya nabung, saya kehidupan saya di Jepang untuk makan, jajan, beli rokok itu kurang lebih 1 bulan itu 3 mang. 4 juta lah. 4 jutaan di kehidupan saya di sini ya. Sebulan. 1 bulan. Ya, udah termasuk boros, termasuk boros gitu. Buat posisi saya ya yang udah menikah, buat kehidupan sehari-hari sekitaran 4 jutaan. Terus saya mematokkan nabung saya itu minimal 7 juta di rumah. 7 juta. Kalau di yen itu nemang ya. Minimal itu ya. Ya kalau bisa saya dalam 1 bulan jatah saya 3 mang atau 4 juta itu bisa ngirit, ya itu saya masukkan kembali lagi ke tabungan saya. Jadi maksimal saya itu nggak
di rencana saya itu nggak bisa nambah sampai 3 mang, harus tetap 3 mang. Itu pengeluaran ya. Pengeluaran syukur ya 2 mang, 2 setengah kan gitu. Nah itu kembali lagi saya kan punya target bikin rumah ya, jadi minimal 7 juta itu udah ada lah untuk 1 bulan. Kan gitu. Dari gaji 15 juta ya bisa minimal nabung itu 7 jutaan ya. Mas Asep sendiri nabung per bulan itu berapa? Kalau nabung sih paling bagus ya 10 jutaan 1 bulan dari gaji 12-13 juta sama ya, sekitar gitu. Kalau Mas Pandu Saya 10 juta dulu. 10 jutaan ya, dari gaji 13 jutaan ya. Mantap. Ngasih orang tua berarti itu. Bohong. Masih lah. Ngasih. Masih. Ya itu mestinya dikirim ke rumah. Saya itu niatnya nabung, kalau orang tua butuh silahkan pakai gitu kan. Iya benar. Jadi intinya saya kirim ke rumah dulu. Jadi masalah mau dipakai atau enggak kan kebutuhan nggak ada yang tahu. Kalau enggak orang tua enggak dipakai butuh kan mesti nggak pakai, jadi utuh 10 juta. Tapi kalau udah butuh silahkan ambil gitu. Karena Mas Ferdi sama kita itu beda. Mas Ferdi itu udah jadi kepala rumah tangga, kalau kita masih jadi beban keluarga gitu. Terus kan aku juga punya adik tuh gitu kan, misalnya butuh buat sekolah gitu, tinggal ngambil aja gitu. Yang penting sih bisa nabung aja sih. Mau gajinya berapapun, kalau nggak bisa nabung kan pasti habis. Visi misi kita di luar negeri itu dari rumah itu nggak sesuai ekspektasi loh. Maksudnya kayak kita mikirin kita gaji segini buat nabung segini, buat makan segini itu. Tapi kenyataannya kebutuhan kita kan nggak menentu kayak gitu setiap bulan, bukan? Kayak misalnya Mas Ferdi bilang saya harus mentok 3 mang, tapi kadang saya bisa irit bisa pakai 2 mang gitu. Tapi kan bisa juga kalau lagi ada kebutuhan yang sangat kepepet lebih dari 3 mang kan gitu. Jadi kita mungkin bisa matok, tapi kita nggak tahu cobanya bakal kita dapetin apa gitu. Oke guys, jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Ferdi, kerja di kapal jaring, berbagi pengalaman, cerita, dan dia juga sudah ibaratnya menikah kan ya, lebih berat dibanding kita bertiga. Ini ada sebuah pesan dari Mas Ferdi untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang. Ya motivasi dari saya ya buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, apalagi yang masih muda ya, itu ya yang pertama semangat aja buat merantau ke sini, cari uang yang banyak, nabung yang banyak, jangan foya-foya di sini. Soalnya kita di sini di Susi itu 3 tahun doang, manfaatin waktu semaksimal mungkin, nabung yang banyak dalam waktu 3 tahun itu. Terus nanti pulang, kalau udah pulang bisa buat usaha atau buat yang lainnya gitu. Dan bagi teman-teman yang udah menikah pun, yang mau berangkat ke Jepang, sama juga sih, nabung juga dikuat-kuatin, tahan buat sama keluarga di rumah. Soalnya rasa pengen pulang itu lebih sama, beda yang sama yang bujang. Yang udah menikah itu godanya pengen pulang itu lebih besar. Yaitu tahanin rasa kangen itu, ditahanin 3 tahun, dikuat-kuatin. Nanti hasilnya pasti akan indah kalau udah pulang ketemu anak dan istri. Seperti itu. Standing here in a empty room, I saw you there in the blood red coat.